Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak dini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat gitu ya, untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia tetap dia berusaha untuk tetap menjalankan, meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang sih 3/4-nya. Ada ranking gitu nggak sih? Di awal doang sih, di awal doang mungkin kaget kali ya. Tapi kita memaklumi namanya juga dari kecil. Bang kasih pengertian ke abangnya kalau puasa itu apa gitu maknanya bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya. Gitu. Kalau bayar zakat, bang bayar zakat sih. Ya, nafsu syahwat. Anak kecil kok. Bayar zakat nggak dari Ya, maksudnya berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang L, saya jelaskan hanya sekadar nafsu untuk kita tidak bergunjing, kita tidak ngomongin orang lain, kita tidak tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa. bayar zakat bang, ajarin juga apa abang L? Ya tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan dari umur 2 tahun ketika dia di mobil, dia melihat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa, dia yang inisiatif untuk Pak, Bun, itu ada pengamen, boleh nggak abang minta uang untuk abang bagiin. Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan lah kepada abang. Dan nanti zakat pun nanti untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tapi ngasih pengertian ke abang Ella Malaysia punya adik lagi gimana sih bang? Kalau abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau dia itu anak pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasannya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang kes anak ketiga ini. Bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itu yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, jadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa? Gua aja belum publish dulu yang mau duluan. Dulu dong, eksklusif. Ngomong-ngomong soal anak ketiga, Ada pokoknya ada unsur Liverpoolnya. bang ngomong-ngomong soal, Dipanggilnya Ipul. bang ngomong soal anak ketiga nih bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk ke Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan abang seperti apa bang? Bukan kasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting. Jadi tidak serta merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi untuk saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi kepada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi, kita juga was-was. Bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu. Karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja. Tapi memang kalau dulu kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB, tapi
pada dasarnya namanya qadarullah kan, Allah menitipkan, toh kebobolan juga. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh gimana nih, aman nggak nih? Jadi kita konsultasi ke dokter, ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran, dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Pelanggannya di take down, Bang. Ya nggak mau ini aja, nggak mau kasih tanggung aja buat aku. Bang, berarti Yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang ID, bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir, istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster. Jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok, banyak kok teman-teman kita di circle kita yang jedanya tuh mepet. Bahkan ada teman saya, Adi Permana sama Kesha Ratuli ya. Itu anaknya, dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakan aja yang baik-baik buat keluarga kami. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami. Bang, ini punya anak juga mungkin juga membatasi kegiatan Lesti atau Lesti sendiri.